Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali bertemu di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, salah satu cabang disiplin ilmu Al-Quran yaitu ilmu tajwid. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, kemarin kita telah mempelajari cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat di halaman 14. Silakan dibuka kitabnya, Metode Asy-Syafi'i, halaman 15 sekarang. Di halaman 15, kita akan mempelajari poin nomor 2, yaitu cara menyambung dua surat yang berbeda dengan basmalah. Cara menyambung dua surat yang berbeda dengan basmalah. Di sini penulis menulis ketika seseorang membaca Al-Quran hingga selesai membaca satu surat, kemudian berkeinginan untuk menyambung bacaannya dengan surat berikutnya, maka diperbolehkan. Adapun menyambung antara surat sebelumnya dengan surat berikutnya ada 3 cara. Ya. Yang pertama, dipisah semuanya, dan cara ini yang paling afdol, yang paling utama. Dipisah semuanya dalam bahasa Arab disebut juga qat'ul jami'. Qat'ul jami'. Itu bisa ditambahkan tuh di sampingnya, qat'ul jami', dipisah semuanya. Dan cara ini yang paling afdol. Kemudian yang kedua, boleh juga menyambung basmalah dengan awal surat. Menyambung basmalah dengan awal surat. Ini juga istilahnya qat'ul awwal wa waslu tsani bitsalits. Ya. Jadi istilah bahasa Arabnya yang nomor 2 yaitu qatlul awwal wa waslu tsani bitsalits. Kemudian yang ketiga, boleh juga disambung semuanya, ya, disambung semuanya. Disebut juga dalam bahasa Arab waslul jami', ya, waslul jami', disambung semuanya. Baik, sekarang kita lihat jamaah. Di sini akhir surat apa nih jamaah? Wa min syarri hasidin idza hasad. Antum hafal semuanya nih. Akhir surat Al-Falaq. Ya. Kemudian disambung dengan basmalah, kemudian masuk ke surat An-Nas, ayat pertama. Kita akan baca sama-sama dengan qat'ul jami', dipisah semuanya, dan cara ini yang paling utama. Karena Nabi SAW ketika membaca Al-Quran, sifat tilawah beliau SAW adalah memutus setiap akhir ayat, diputus semuanya, waqaf, berhenti semuanya. Ya, ini sunnah Nabi dalam tilawah Al-Quranul Karim. Baik, sekarang kita akan baca sama-sama jamaah, perhatikan. Di sini sebenarnya sudah ada hukum ini ya, hukum ikhfa yang belum kita pelajari, tapi nggak apa-apa, nanti sekilas akan saya jelaskan. Sebelum kita baca, kita akan kupas dulu hukumnya, ya, sekilas saja. Yang pertama, nun sukun. Di sini ada lafaz wa min. Ya. Di atas nun tidak ada harokat sukun kalau kita perhatikan.
Maka kalau di atas nun tidak ada harokat sukun, itu bisa dua kemungkinan hukumnya. Bisa dua kemungkinan. Kalau tidak idgham atau ikhfa. Tetapi kalau kita tilawah, di atas huruf nun terdapat harokat sukun, itu bisa dipastikan izhar. Dibaca jelas. Jelas ya? Nah, itu kaidah Al-Quran Rosem dan Dobat Utsmani. Ya, Rosem dan Dobatnya Utsmani. Dobat itu tanda baca. Dan ini masuknya Dobat atau Rosem. Kan Anda pernah jelaskan di sini. Tanda baca Al-Quran itu masuknya Rosem atau Dobat? Dobat. Rosem itu kerangka tulisan. Jadi antum kalau nulis basmalah Bismillahirrahmanirrahim tanpa dobat, tanpa tanda baca, itu namanya rosem. Ba ya. Ba-nya tanpa titik, karena titik juga termasuk dobat. Jadi kalau kerangkanya ba tanpa titik, sin, mim ya. Kemudian lafaz Allah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Kosong tanpa harokat, tanpa tanda baca, tanpa titik, itu namanya rosem, kerangka tulisan. Adapun dobat semua tanda baca, termasuk titik-titik di dalam huruf hijaiyah. Jelas ya? Yang jadi masalah antara Al-Quran cetakan Madinah ya dengan Al-Quran cetakan Depak, itu terkadang dobatnya sama atau beda? Beda dobatnya. Ana nggak tahu kalau di Al-Quran cetakan Depak itu ketika ikhfa atau idgham nunnya berharokat sukun atau tidak, Ana nggak tahu tuh ya. Ada harokat sukunnya. Ikhfa pun ada harokat sukunnya. Semua yang sukun diharokatkan sukun. Itu kalau Al-Quran cetakan Depak. Itu dobatnya, tanda bacanya. Tapi kalau Al-Quran cetakan Madinah, Mekah ya, maka dobatnya ketika nunnya tanpa harokat sukun kosong, maka dua kemungkinan. Kalau tidak dibaca idgham atau ikhfa. Izhar mungkin nggak mungkin selama-lamanya kalau kita bicara rosem dan dobatnya Utsmani. Jadi ini nggak mungkin dibaca wa min syarri. Nggak mungkin. Ya. Jadi kita lihat dari ciri-cirinya saja sudah paham. Dengan syarat kita membaca Al-Quran rosem dan dobatnya Utsmani. Jelas ya. Makanya saya sarankan ketika kita sudah belajar ini, antum biasakan tilawah dengan memakai Al-Quran rosem dan dobat Utsmani. Kalau masalah rosem Al-Quran Madinah, cetakan Madinah dengan Depak ya, hampir seluruhnya sama, saya katakan. Seluruhnya hampir sama. Walaupun mungkin sedikit ada yang berbeda untuk kerangka tulisan ya. Tapi kalau untuk dobat beda. Ya, tidak ada ro susot di sana. Ya, tidak ada di mat silah sugro atau mat silah kubro. Itu nggak ada tanda mat, waw kecil atau ya kecil sukun seperti koma. Itu tidak ada di Al-Quran cetakan Depak. Tapi jangan salah paham di sini. Oh berarti Al-Qurannya beda? Enggak, sama jemaah. Hanya saja tanda bacanya berbeda. Itu yang harus difahami. Jangan salah paham. Jangan gagal paham. Gitu ya. Baik, sampai sini jelas ya. Nah, jadi ketika antum tilawah dengan memakai rosem dan dobat Utsmani, ketika membaca nun, huruf nun ya, di atasnya tidak ada harokat sukun, maka jangan dibaca izhar. Salah nanti. Wa min syarri khotok, salah. Kira-kira hukumnya apa nih jemaah? Mungkin sudah ada yang pernah belajar. Di sini nun sukun ketemu shin. Ikhfa apa nih? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Tafkhim atau tarkik? Ikhfanya. Tebal atau tipis ikhfanya? Tipis. Kenapa tipis? Wallahu a'lam bishawab. Asal jawab. Karena bertemu dengan huruf shin. Shin itu sifatnya istifal. Maka ikhfa'nya tipis. Nanti kita akan bahas. Ini sekilas saja. Nanti kalau kita masuk bab ikhfa, ada ikhfa tebal, mufakhomah, tafkhim. Ada ikhfa tipis, muraqqaqah, tarkik. Nah, ini termasuk ikhfa'nya tipis. Makanya ketika masuk bab ikhfa nanti, jangan semuanya dibaca eng. Wa min syarri. Mungkin dulu sebagian kita belajar ikhfa eng semua, ya enggak? Pokoknya kalau ikhfa eng, udah bantai aja eng. Gitu ya. Ternyata keliru. Ikhfa dibaca ang boleh ketika bertemu dua huruf, kata para ulama. Yang pertama huruf qaf dan yang kedua huruf kaf. Angnya pun beda antara qaf sama kaf karena sifat tebal tipisnya berbeda, jemaah. Ya. Ikhfa angnya qaf dan angnya kaf itu berbeda.
Kenapa? Karena dua huruf ini walaupun makhrajnya sama-sama di pangkal lidah paling belakang, tapi sifatnya berbeda. Nah, selain qaf sama kaf, maka tidak boleh berbunyi eng. Ya. Jadi bunyinya apa Ustaz? Samar-samar. Samar-samar. Kebetulan di sini nun sukun ketemu shin. Berarti shin ini hurufnya sifatnya istifal. Karena jamaah huruf itu punya makhraj tempat keluar, punya juga sifat. Ya. Jadi jangan pas baca eng semua. Wa min syarr, ya enggak. Ikhfa itu metode pendekatan. Ya, kalau saya pergunakan bahasa sederhana agar mudah difahami, PDKT. Kalau kita belajar ikhfa berarti kita lagi belajar PDKT. Pendekatan, mendekati huruf yang akan dituju. Jelas ya. Lidah kita siap-siap mendekati huruf yang akan dituju. Sambil suara masuk ke pangkal hidung al-khayshum. Samar-samar. Tapi ingat, jangan sampai bunyinya ang. Selain qaf dengan kaf. Jelas ya. Itu yang pertama sebelum kita baca. Wani. Jadi ini ikhfa. Ikhfa hakiki, tarkik, tipis. Syarri hasidin. Nah, ini dia nih. Hasidin. Ini dibaca apa? Jelas atau samar-samar? Jelas. Ya. Hasidin. Ini juga bisa dilihat. Kok bisa dibaca idhar? Ada ciri-cirinya kalau kita jeli melihatnya. Lihat pada kasrah tain. Pada idhar, ya, kasrah tain pada idhar yang dibaca jelas, maka garisnya sejajar. Garis duanya itu sejajar. Tapi kalau kita baca fathah ten atau kasroh tennya tidak sejajar, maka bisa dipastikan dua kemungkinan. Kalau di idgham, kalau tidak idgham atau ikhfa. Garisnya nggak sejajar. Tapi kalau sejajar, pasti idhar. Jelas ya? Baik, jadi ini dibaca hasidin. Jangan juga ikhfa. Hasidin. Idha, enggak. Ya. Kemudian hasad. Karena waqaf berhenti, maka dal punya sifat unik yang tidak punya lawan sifatnya. Disebut juga sifat qalqalah atau memantul. Hasad. Hasad. Dan ingat, hasil pantulan pada huruf-huruf qalqalah kembalinya bukan kepada harokat yang tiga. Maksudnya harokat yang tiga di sini bukan kembali kepada fathah, bukan kembali kepada kasroh, bukan juga kembali kepada dhammah, tapi kembalinya kemana? Bunyi pantulan. Pernah ana singgung di sini. Imalah apa namanya? Imalah sugro. Ya. Imalah sugro itu seperti orang apa jemaah? Orang Melayu. Kemana, nak kemana, siapa, ya. Ada apa. Ya. Kalau imalah kubro, seperti orang Betawi. Kemana, siapa. Ada nggak imalah kubro dalam mushaf dari Al-Quran Rasul Utsmani? Riwayat Hafiz an Asim. Ada di lafaz apa jemaah? Di kata apa? Bismillahi majreha. Majreha itu imalah kubro, bukan majreha. Kalau majreha imalah sugro. Ingat ya, jadi imalah kubro di dalam Al-Quran, ya, riwayat Hafiz an Asim hanya ada di surat Hud. Bismillahi majreha, majreha. Adapun imalah sugro itu hasil dari qalqalah kembalinya ke imalah sugro. Semuanya. Makanya di sini nanti jangan sampai kembali ke harokat fathah. Hasada, enggak. Hasade. Hasade, ya. Baik. Coba kita baca sama-sama, perhatikan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi shin itu jamaah, shin, huruf shin, itu makhrajnya tempat keluarnya di tengah lidah. Tengah lidah bertemu langit-langit atas, ada celah sedikit. Jadi tengah lidah bertemu langit-langit atas, ada celah sedikit. Ketika mengikhfakan shin, ya, nun sukun bertemu shin, ini PDKT tadi kan Anda bilang tuh, mendekati huruf yang akan diucapkan. Jadi ilustrasinya kalau di dalam mulut seperti ini. Wa min sya, wa min sya, wa min sya. Bukan wa min sya, langsung semuanya salah, itu khotob. Ya.
mendekati huruf yang akan diucapkan sambil suara dimasukkan ke pangkal hidung dengan gunnah. Gunnahnya dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Perhatikan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, ada itmamul harokat. Apa kemarin itmamul harokat? Menyempurnakan harokat. Ya, hati-hati. Yang paling rawan berubah harokat apa kira-kira? Harokat kasroh. Jadi apa? Jadi miringnya ke e. Ya, hati-hati itu. Maka posisi mulut ketika kasroh seperti apa jemaah? Senyum. Ya, jangan merengut. Antum baca kasroh merengut. Ya, senyum. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Nar-rahim. Hati-hati ya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nar-rahim. Enggak. Nir-rahim. Coba. Nir, silakan. Nir. Ya, jangan nir-rahim. Nir-rahim. Enggak terasa tuh, enggak sadar. Ya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Kemudian masuk ayat pertama surat An-Nas. Diawali dengan huruf qaf. Qaf itu jemaah. Qaf, makhrajnya keluar dari pangkal lidah paling belakang. Ini lidah nih. Kalau tangan ana lidah ya. Maka yang dinamakan pangkal lidah itu di sini. Ini tenggorokan ya, ini tenggorokan, ini pangkal lidah paling belakang di sini. Bertemu langit-langit atas bagian lunak. Ya, di langit-langit atas kita nih ada bagian yang lunak. Kalau bahasa lak-lakan ya. Bahasa Cipondo tuh lak-lakan ya. Kalau bahasa ilmiahnya tuh anak tekak. Bukan anak tokek. Anak tekak. Jadi di sini nih ada daging ya, daging lunak di sini. Nah, itu huruf qaf. Pangkal lidah paling belakang bertemu langit-langit atas bagian yang lunak. Adapun kaf, ini tetangganya qaf, masih di pangkal lidah kita. Kaf ini maju sedikit ke depan setelah qaf. Bertemu juga langit-langit atas antara yang keras, tulang yang keras dan juga yang lunak, daging yang lunak. Itu kaf. Makanya kalau salah baca qaf jadi kaf, ini maknanya berubah nggak kira-kira? Berubah. Contoh umpamanya, kul a'udzu birabbin nas. Kul harusnya ul. Jangan sampai keluar udara, karena udara keluar tuh punyanya kaf, bersifat hamas, ya, hamas. Jadi jangan sampai antum baca surat yang depannya ul, ya, bacanya kul. Ya. Kul a'udzu birabbin nas. Kalau ul pakai qaf, kul a'udzu birabbin nas. Kul, maka maknanya apa kalau qaf? Katakanlah wahai Muhammad. Tapi kalau antum salah baca kul, artinya apa? Makanlah wahai Muhammad. Salah huruf doang ya, antara ul sama kul. Kul katakanlah, kul makanlah. Hati-hati tuh, keselewat sedikit. Padahal sama-sama di pangkal lidah. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf, salah baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak di sini. Nggak ada, sini fasih semuanya. Masya Allah. Hati-hati itu Al-Fatihah, bukan mustaqim. Ya, mustaqim. Mungkin sepele ya. Bagi sebagian orang, alah, sepele lah. Tapi timbangannya di sisi Allah berat nggak? Berat. Konsekuensinya ngerubah huruf tuh merubah makna. Apalagi di surat Al-Fatihah, repot nanti sholat kita khawatir nggak sah. Ya. Baik, sekarang kita latih surat An-Nas ayat pertama. Di sini ada huruf qaf, juga ada huruf ain. Ya. A'u, bukan au, tapi a'u. Coba, a. Pertama hamzah dulu ya. A. Tenggorokan bawah. A. Fasih semuanya ya. Sekarang u. Bukan enggak gitu ya.
tenggorokan tengah, ain keluar di tenggorokan tengah, tekan sedikit. Ditekan sedikit. Usahakan jangan masuk pangkal hidung. Enggak. Ya. Bisa di tenggorokan tengah, oke makhrajnya, tapi sayang mampir dulu ke sini. Khotok salah juga. Ya. Jadi usahakan lewat rongga mulut langsung. Jadi kalau dipencet nggak terhenti suaranya di sini. Kalau terhenti masih salah ya. Misalkan seperti ini. Oh salah. Jadi dia nggak boleh masuk ke pangkal hidung. Sama saja walaupun dipencet karena keluarnya lewat rongga mulut. Baik. Kemudian ada huruf dzal. Dzal bagi sebagian orang juga agak kesulitan, ya nggak? Dzal itu ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas keluar sedikit, jamaah. Coba. Zu. Bukan ju, bukan zu. Karena ada sebagian orang kesulitan. Ul a'uzu zai. Ul a'uju jim. Karena biasanya ajan tuh. Ke bawah-bawah deh a'uju jadinya. Ya. Zal, punggung ujung lidah menempel ke ujung gigi seri atas. Ini enggak dipakai sama bahasa kita, maka harus dilatih. Coba. Za. Ujung lidahnya keluar sedikit. Za. Karena kalau masuk jadinya zai. Za jadinya. Atau lebih ekstrim lagi, ja jadi jim. Ya, keluar sedikit. Za. Zi. Zu. Ul a'udzu. Nah, kita baca. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas. Hati-hati kasrah. Birabbin nas, rabbin nas, hati-hati. Rabbi bi, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Di sini ada nun tasydid ya, Bang. An-nas ya, artinya manusia. Ini ada nun tasydid. Maka ada gunnah yang dipanjangkan di sana, masuk ke pangkal hidung, kemudian dipanjangkan, jangan cepat-cepat dilepaskan. Ya. Pendapat yang rajih kata para ulama, panjang gunnah itu lebih dari 2 harokat, lebih dari 2 harokat. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Bin nas, silakan. Jadi kalau antum ketemu nun tasydid, mim tasydid itu paling oke, paling nikmat baca Quran tuh. Paling enak kalau ketemu nun tasydid, mim tasydid. Ya, maka digunakan, dinikmati. Ya. Inna a'toina, inna dipanjangkan gunahnya lebih dari 2 harokat. Jangan langsung dilepaskan. Inna enggak. Karena gunnah itu punya tingkatan. Disebut marotibul gunnah. Tingkatan-tingkatan pada gunnah. Nah, nun tasydid, mim tasydid, tingkatannya kata para ulama disebut juga dengan akmal ma takun. Tingkatan gunnah yang paling sempurna. Makanya paling sempurna disempurnakan ya, Maaf. Kenapa? Karena gunnahnya bertasydid. Nunnya bertasydid, mimnya bertasydid, begitu juga yang idgham bi gunnah dan selainnya. Jadi dinikmati. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas. Baik ya. Sekarang kita ulang dari awal. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bukan ha ya, bukan ha. Hasidin enggak, tapi hasidin idza hasad. Hasad. Ha. Keluarnya dari mana ha? Tenggorokan bagian tengah, wasatul halqi. Yang keluar udara dulu baru suara. Jadi bukan hasidin idza hasad, enggak. Tapi hasidin idza hasad. Ha. Coba. Ha. Hi. Hu. Aha. Ihi. Uhu. Hasidin. Hasad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, ha, ingat ha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Iya, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Coba diulangi sekali lagi dari awal sampai akhir. Ya, silakan. Iya. Kul ya, qaf, kul. Nanti di Al-Fatihah khawatir kalau dibaca kul mustaqim lagi. Ya. Mustaqim, qaf, tebal. Coba ti. Ya, tapi jangan berlebihan ya. Qaf nggak boleh sampai masuk tenggorokan. Seperti orang tersedak. Mustaqim sampai gitu. Kul sampai nyeletuk banget gitu. Enggak, ya. Cukup di pangkal lidah, nggak sampai masuk ke tenggorokan. Itu ghulu, berlebih-lebihan. Baik. Sekarang yang kedua, cara yang kedua menyambung dua surat yang berbeda, menyambung basmalah dengan awal surat. Qat'ul awal wa waslu tsani bitsalits. Jadi akhir surat Al-Falaq dipisah, kemudian basmalah disambung dengan awal surat An-Nas. Perhatikan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan. Wa min Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, coba ulang sekali lagi. Ya, silakan. Iya, Masya Allah ya. Yang ketiga sekarang disambung semuanya, waslul jami'. Disambung semuanya, waslul jami'. Kuat nggak kira-kira jemaah nafasnya? Optimis ya, kuat. Walaupun kenyataannya nggak kuat. Jadi tarik nafas ya, tarik nafas. Kalau bisa nafas perut itu lebih panjang. Nafas perut itu antum tarik nafas kemudian disempit di perut. Ya, disimpan di perut, kemudian ketika kita membaca, perut kita mengeras, bukan buncit. Mengeras dia, pelan-pelan dikeluarkan lewat mulut. Itu lebih panjang dibandingkan nafas leher. Nafas leher cepat habis atau diafragma dari dada ini juga cepat habis. Ya, baik. Tapi ingat ya, jangan asal sampai aja. Tapi harus menjaga kaidah-kaidah tajwid, jangan sampai keluar. Ya, akhirnya ikhfa-nya berantakan, panjang pendeknya berantakan, jangan. Baik, perhatikan. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sabar. Santai dulu jemaah. Tarik nafas. Ya, silakan. Insya Allah uratnya keluar semua. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Wa min
syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Iya. Iya, jadi boleh disambung semuanya. Gimana, kuat ya, Ma? Ya udahlah, nggak usah maksain ya. Yang paling selamat cara nomor berapa kira-kira? Udah selamat, lebih afdol lagi ya. Terus antum dari 3 ini pilih mana? Sudah ana tebak, pasti pilih 1. Jarang antum melakukan nomor 2, apalagi yang nomor 3, ya kan? Jarang sekali. Tapi ini boleh. Ya, ini boleh. 3 cara ini boleh dilakukan untuk menyambung 2 surat yang berbeda. 2 surat yang berbeda. Baik. Coba sekarang ana minta dari jamaah ya, membaca salah satu di antara 3 cara. Ya. Baik, siapa yang mau? Jamaah. Pak, oh Masya Allah. Yang dari Bima, Pak ya. Oke, mic, Pak. Sebentar, ya ada mic-nya, biar bagus suaranya. Ini suara bagus, ketolong son soalnya, Pak. Beneran. Silakan. Terus? Bukan ner, tapi nir. Nah, coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang. Usahakan matnya jangan dicampur guna. Him, enggak. Tapi him. Nah, ketika mim sukun baru masuk ke pangkal hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Kalau campur guna sudah berhenti itu. Him. Wah, berarti kecampur matnya sama guna. Ini juga keliru. Nah, kebiasaan yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika membaca mat arid disukun, mencampur mat dengan gunnah. Ya. Walaupun ini termasuknya ke dalam lahan khafi, kesalahan ringan, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mi-nya udah masuk ke sini, ini juga lahan khafi. Harusnya min. Enggak berubah sama sekali, ya. Coba antum ya. Kalau antum baca min ya, mi-nya begitu dipencet sudah masuk pangkal hidung, salah tuh. Walaupun lahan khafi, kesalahan ringan, hukumnya makruh, tapi tetap dihukumi sebagai kesalahan. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Jangan sampai masuk min. Itu khata', salah. Ulangi silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti enggak? Pas antum pencet berhenti di sini enggak? Kalau berhenti di sini salah berarti. Min, bukan min. Ya. Jadi jangan sampai masuk ke pangkal hidung matnya, jangan dicampur dengan gunnah. Ya. Jelas ya? Tapi antum tilawah di rumah enggak usah gitu-gitu amat. Gini. Siapa yang ngajarin tuh gitu? Itu buat ngetes aja. Bener apa enggak tuh mat kita kecampur sama gunnah? Kalau masih kecampur gunnah, masih salah. Walaupun kesalahan ringan, tapi tetap dihitung kesalahan. Lanjutkan, Pak. Coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ner enggak, ner tapi nir. Him gitu jangan, Pak ya. Baik, enggak apa-apa, lanjut. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi. Huruf-huruf yang tidak masuk ke pangkal hidung jangan dimasukkan ke pangkal hidung. Jadi bukan qul a'udzu enggak. Qul a'udzu birabbin nas. Binnya nun ini masuk ke pangkal hidung. Tapi qul a'udzu birabbi itu jangan masuk ke pangkal hidung. Qul a'udzu birabbin nas. Ulang, Pak. Iya, baik ya, barakallahu fiik. Walaupun sebagian masih masuk pangkal hidung, Pak ya. Baik. Yang lain, tafadhol. Pak, silakan mic-nya dioper ke sana. Baca nomor berapa, Pak? Poin 1, 2 atau 3? 1, Pak.
Satu silakan. Wah, Masya Allah. Jadi hasadnya jangan panjang. Hasad, pendek, dia langsung dipantulkan. Terus bukan waming enggak. Misya, tipis. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri, bukan wa min syarri, enggak ang bunyinya. Ulangi. Shinnya dilatih lagi ya, wa min syarri, tapi lanjut nggak apa-apa, lanjut. Bukan ner tapi nir, ulangi. Iya, masih kasrohnya belum sempurna, masih miring ke imalah, ya. Lanjutkan. Iya, Masya Allah, sudah bagus ya, maksudnya berani. Yang penting pertama semangat dan berani dulu Pak, gitu ya. Masalah salah benar urusan belakangan, namanya juga belajar ya. Belajar tuh butuh penyempurnaan, tapi sudah bagus ya, usahanya sudah bagus. Walaupun sebagian hurufnya masih harus diperbaiki lagi di antara huruf shin dan huruf ain ya. Tapi sudah lumayan ya, sudah kelihatan. Nah, kenapa Pak? Banyak keliru, bukan salah. Gitu Pak. Nanti diperbaiki di makhorijul huruf ya. Bukan hasad, tapi hasad ya, hasad. Baik. Gak apa-apa. Nanti di makhorijul huruf baru dipretelin satu-satu tuh, gimana huruf ha, gimana huruf ain. Ini sekilas aja jamaah. Ya, antum sabar dulu. Oke. Baik. Ini sudah isya ya. Sudah isya. Ya, kita lanjut ba'da isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik jamaah, tadi sudah kita baca sama-sama halaman 15 ya. Halaman 15 sudah kita baca. Kemudian ada yang nomor 3, poin 3 di halaman 15, cara menyambung yang salah. Cara menyambung yang salah. Ditulis di sini, penulis menulis cara menyambung yang salah adalah menyambung akhir surat basmalah kemudian berhenti. Menyambung akhir surat dengan basmalah kemudian berhenti. Kenapa? Kata para ulama, hal ini dikhawatirkan basmalah menjadi bagian dari ayat pada surat sebelumnya. Contohnya seperti ini menyambung yang salah, nggak usah diikutin, ya antum dengar saja. Ini cara menyambung yang salah seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Langsung wakaf di sana. Ini salah. Kenapa? Dikhawatirkan basmalah termasuk pada surat sebelumnya atau ayat tersebut. Ya. Kemudian langsung Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini cara menyambung yang salah, maka jangan dilakukan seperti ini. Kalau antum mau 3 cara yang tadi kita pelajari, dipisah semua ya, dan cara ini yang paling utama. Yang kedua menyambung basmalah dengan awal surat juga boleh, atau yang ketiga disambung semuanya. Baik, sampai sini jelas ya Mah, menyambung 2 surat yang berbeda. Sampai sini ada pertanyaan enggak ya Mah? Iya, antum. Oke, mic mungkin. Ya, 3 kul. Nah, apakah kaidah dari misalkan dia sang imam ini dia mengambil yang cara yang kedua yang boleh apakah di surah selanjutnya itu pemberlakuan kaidah itu tetap diberlakukan? Tetap diberlakukan. Iya, tetap diberlakukan karena basmalah ya. Ada sebagian ulama berpendapat adalah
surat ya atau ayat yang berdiri sendiri yang dibaca setiap kita tilawah di awal surat kecuali surat At-Taubah. Maka kalau misalkan kasus pada witir ya, kunut witir kalau dia membaca basmalah dengan jahar umpamanya setelah Al-Fatihah, maka setelah surat Al-Ikhlas masuk ke surat Al-Falaq itu dengan basmalah. Dengan basmalah. Kemudian dari Al-Falaq ke surat An-Nas juga dengan basmalah. Karena basmalah ini ayat yang berdiri sendiri yang dibaca di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi cuma? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut di kecepatan ritme bacaan. Jadi ternyata jamaah, ketika kita tilawah Al-Qur'anul Karim, boleh kita menggunakan salah satu dari 3 ritme bacaan. Apa saja itu? Yang pertama, kita lihat di sini, istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Qur'an. Jadi istilah tartil itu mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Qur'an. Yang pertama tahqiq. Apa itu tahqiq? Membaca Al-Qur'an dengan lambat, tenang, ya santai, sesuai hukum tajwid yang benar. Kemudian penulis katakan di sini, tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Tapi kalau dengan tahqiq pelan tenang itu butuh nafas yang panjang, gitu kan? Butuh nafas yang panjang. Mungkin untuk baca ta'awudz saja kalau dengan tahqiq mungkin seperti ini jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Pelan, lambat, tenang. Kalau di qori siapa kira-kira? Qori yang lambat, tenang. Syekh Mahmud Al-Husari ya. Husari ya, dari Mesir. Tenang, lambat ya. Kemudian Syidik Al-Minsyawi juga yang mujawwad itu tahqiq. Ya, pelan, lambat, jadi butuh nafas yang panjang. Nah, ini bagus dalam proses belajar mengajar. Tapi terkadang kalau yang nggak waspada nanti di mat tobi'inya bisa kepanjangan tuh, khawatir ya. Kemudian yang kedua, boleh juga dengan ritme tadwir. Apa itu tadwir? Bacaan dengan kecepatan sedang antara cepat dan lambat ya, dengan menjaga hukum tajwid. Jadi nggak cepat, nggak lambat, di tengah-tengah dia. Tadwir, sedang-sedang saja. Kemudian yang ketiga hadar. Apa itu hadar? Bacaan tilawah dengan cepat, namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan guna, ikhfa dan sebagainya. Biasanya dipakai ketika murojaah di pondok-pondok tahfidz. Biasanya kalau mau murojaah hafalan ya, mau setoran sama ustadznya, sama syekhnya, yang murojaah sendirian cepat tuh. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, sambil gerak-gerakin apa? Kepala gitu ya. Dibahas nih sama para ulama jamaah ya. Membaca Al-Qur'an yang murojaah dengan menggerak-gerakkan kepala. Apa kata para ulama? Khawatir tasyabuh, menyerupai ahlul kitab, di antaranya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kalau baca kitabnya itu ya, dia dengan menggerak-gerakkan kepala. Pernah lihat nggak tuh? Sambil gini-gini. Padahal Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. La'allahum turhamun, kata Allah. Dan apabila diperdengarkan Al-Qur'an atau kita membaca Al-Qur'an ya, maka kita dengar, kemudian wa ansitu, diam. Ya. Kadang ada sebagian orang baca Quran yang dengerin gimana? Goyang gitu. Gitu ya. Ada sebagian seperti itu. Mungkin itu refleks. Sebagian ustadz ana juga seperti itu. Kalau kita setoran ya, dia otomatis refleks. Ntar kalau salah, khata gitu ya. Setorannya. Ya, itu ajib, Masya Allah ya. Salah satu guru dari guru-guru ana tuh kalau nerima setoran tiga orang sekaligus. Satu sebelah kanan, satu tengah, satu kiri, beda surat.
Ayo silakan semuanya, dia dengerin. Kalau salah dia tahu, jadi otaknya tuh nggak tahu dibagi berapa tuh ya. Masya Allah, beda juz, beda surat. Wah, Ana bilang ajib juga itu. Jadi udah ngelotok. Dan Ana pernah dengar cerita ya, salah satu teman dari Ustadz Ana ya, salah satu Ustadz Ana, dia hafid. Jadi kalau main bola sambil murojaah, dia main bola sambil murojaah dan nggak salah kata teman. Ya, itu bisa nggak tuh? Enggak, paling gol gitu, offset gitu. Ini enggak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, pas nendang juga alamin, nggak kayak gitu. Bisa nih, masya Allah, ya. Luar biasa di alam bawah sadarnya terus merojaah. Itu kalau jiwanya sudah menyatu sama Al-Quran seperti itu. Ya. Bahkan ada orang yang kritis, ya dikisahkan ada orang yang kritis, ya. Orang yang koma kan nggak bisa ngapa-ngapain itu jemaah. Cuman karena terbiasa baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dalam kondisi koma mulutnya terus membaca Al-Quranul Karim. Sampai tim medis tuh bingung. Ya. Ini harusnya nggak bisa ngapa-ngapain, nih lisan ini kok terus melafazkan bacaan Al-Quranul Karim. Gitu jemaah. Baik. Jadi memang ada orang-orang yang dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di bidang Al-Qur'anul Karim ya. Entah gimana dia bisa membagi otaknya menjadi berapa bagian sehingga bisa nerima setoran dari berapa orang gitu kan. Ya. Bahkan kalau kita pikir ya, dia tidur tapi ternyata dia nyimak. Salah satu dosen Ana seperti itu ya. Kalau ada yang setoran kadang-kadang kesel kita. Nih kok nerima setoran malah tidur gimana sih? Enggak taunya walaupun tidur ya, tidur ayam, dia tahu kalau salah. Khata antum gitu kan. Salah. Dia nerima setoran tidur lagi gitu. Kan mungkin kita punya sebagian teman kita kalau lagi di sekolah ya, guru ngejelasin kayak malas-malesan ya. Kadang-kadang tidur di kelas, tahu-tahu ranking 1. Ada nggak? Ada. Di sini nggak ada. Ada kan teman-teman seperti itu, teman-teman kita seperti diberi kecerdasan sama Allah Subhanahu wa taala, kelebihan mungkin berkat doa orang tuanya ya. Jadikanlah anakku anak yang soleh dan solihah berkat doa orang tua, jadi encer tuh otaknya. Atau mungkin dia kenceng doanya sebelum menuntut ilmu, jadi Allah mudahkan, Allah tambahkan ilmu terus. Ya. Baik, nah sekarang coba kita praktek sedikit saja, ini sekilas. Nanti untuk lebih detailnya kita bahas di pertemuan berikutnya, ini kita bahas sekilas. Surat Al-Mursalat ayat 41 sampai 44. Kita baca dengan ritme tahqiq, lambat tenang. Baik. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu ya, hani itu dibaca 4 atau 5 harokat ya. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Silakan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Coba ulang dari ta'awudz. Tahqiq, lambat, tenang. Iya, silakan ya, Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang tadwir, sedang-sedang saja, nggak cepat, nggak lambat, tengah-tengah dia. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Baik, diulang dari ta'awudz. Ta'awudz langsung masuk ayat, tadwir sedang-sedang saja temponya, ritmenya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa baik, ketika inna ya, inna itu jangan sampai memanjangkan i, menambah huruf ya sukun. Inna, enggak, langsung masuk ke nun tasydid. Ya, sebagian orang nambahin ya sukun tuh. Inna, inna, harusnya langsung masuk ke nun tasydid. Inna, bukan inna, inna. Ya, nambah ya sukun. Kira-kira kalau menambahkan ya sukun di situ, yang harusnya inna dibaca inna. Lahan khafi atau jali? Salahan ringan atau besar? Besar. Kenapa? Menambah satu huruf ya sukun. Ya, tadi ada sebagian anak dengar ya. Inna, inna itu nambah ya sukun tuh. Harusnya inna langsung masuk ke nun. Nah itu. Ya kalau yang ya peka tahu dia. Jadi bukan inna melainkan inna ya. Baik. Kita ulang dari kulu washrabu ya, tadwir. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Silakan.
Inna kadzalika najzil muhsinin. Silakan. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sekarang hadar. Cepat dengan tetap menjaga kaidah tajwid panjang pendek, gunnah, ya, makhorijul huruf, jangan sampai berantakan mentang-mentang cepat. Berarti kalau cepat ada beberapa yang dipangkas, di antaranya panjang gunnah, tidak seperti tahqiq, tidak juga panjang gunnahnya seperti ritme tadwir. Dia lebih cepat. Ya, menyesuaikan dengan ritme bacaan. Jadi panjang gunnah dan sebagainya menyesuaikan dengan ritme bacaan. Baik, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Silakan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Iya, coba ulang dari ta'awudz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Masya Allah, berantakan ya. Baik, udahlah nggak usah cepet-cepet ya. Antum lebih enak yang mana nih? Tahqiq, lambat, tenang, tadwir sedang-sedang aja, atau hadar cepat? Tadwir, ambil pertengahan ya, tadwir sedang-sedang saja. Baik. Ini sekilas tentang ritme bacaan. Jadi boleh pilih salah satu dalam sekali bacaan. Jangan satu surat antum kombinasi nih, 3 ritme ini. Ya, di Al-Fatihah dikombinasi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahqiq tuh. Ar-Rahmanir Rahim, mulai tadwir gitu kan. Maliki yaumiddin, hadar, nanti lambat lagi. Iya, ini nggak boleh main-main nih ya. Pilih satu ritme dalam sekali bacaan. Jelas ya. Beda kalau lagu. Kalau lagu boleh. Misalkan antum ayat-ayat berbicara tentang neraka, antum lagunya lagu sedih. Ya, sedih pokoknya ya. Begitu masuk ayat-ayat tentang surga, ganti lagunya agak gembira sedikit. Ini nggak jadi masalah, tapi ritmenya tetap. Kalau tadwir ya tadwir, jelas ya. Jelas. Kalau kita dengar murattal beberapa syekh ya kan, seperti umpamanya Syekh Misyari Rasyid Al-Afashi misalnya. Itu lagunya menyesuaikan tema biasanya. Ya, kalau neraka lagunya agak-agak sedih, masuk ke tema surga, berubah lagi. Ya. Ini ada sebagian penuntut ilmu belum belajar tajwid, belajar melagukan Al-Quran, lagu-lagu, jadinya belagu. Ya, tajwidnya belum selesai, belajar ilmu maqamat. Ya. Akhirnya makhrajnya salah, sifatnya salah, jadi belagu. Ya. Jadi fokusnya ke lagu. Ini sebagian penuntut ilmu kan begitu. Ya enggak? Wah, bagus nih lagunya. Akhirnya belajar lagu, melagukan Al-Quran. Tajwidnya enggak. Dan ini penyakit ya sebagian penuntut ilmu seperti itu. Pondasinya enggak dipelajarin, dia belajar yang furu'nya dulu. Ya, usulnya dulu. Kita belajar kaidahnya dulu. Oh, kaidahnya seperti ini. Oh, ini hurufnya keluar dari sini. Oh, sifatnya seperti ini. Oh, ini tebal dibaca tebal. Oh, ini dibaca tipis. Ini pondasinya. Setelah itu terserah. Ya. Terserah. Dan lagu yang paling bagus melagukan Al-Quran. Ya.
Memang kita akan disunahkan untuk melakukan Al-Quran, kata Nabi. Bahkan ada ancamannya kalau kita tidak baca Al-Quran, tidak melakukan Al-Quran, kata Nabi, laisa minna malam yatagona bil Quran. Ya. Bukan termasuk golongan kami orang yang ketika membaca Al-Quran tidak dilakukan. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi SAW. Ya. Apalagi yang punya suara bagus, ya antum berusaha melakukan. Ketika tilawah diperindah lagi, ketika jadi imam diperindah lagi. Begitulah para ulama kita salafus saleh ketika membaca Al-Quranul Karim. Ya. Jangan sampai suara saya bagus, saya jelek-jelekin Itu namanya riya, jemaah. Ya. Saya jelek-jelekin Ya, sok-sok tawadhu tapi terjatuh ke dalam perbuatan riya. Justru disunahkan kalau antum punya suara bagus, jadi imam diperindah lagi suaranya. Itu sunnahnya para sahabat seperti itu. Para sahabat yang memiliki suara indah siapa? Ada yang tahu nggak? Abu Musa al-Asy'ari. Ya, kata Nabi, kau memiliki salah satu seruling Daud, Nabi Daud. Bukan di sini maksudnya suling, enggak, tapi maksudnya suaranya bagus. Seperti Nabi Daud suaranya bagus. Yaitu Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Jadi berusaha kita melakukan Al-Qur'an, tapi yang paling bagus kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, itu lagu yang dihasilkan dari tabiat sendiri. Antum tabiatnya seperti apa? Belajar tajwid dulu. Kalau tajwidnya sudah bagus, nanti lagu ngikutin ya, Mak. Lagu ngikutin, ya. Jadi nggak usah belagu ngikutin lagu-lagu siapa, enggak. Nanti kalau tajwidnya sudah bagus, makhrajnya sudah bagus, sifatnya sudah bagus, hukum-hukumnya sudah bagus, nanti itu muncul sendiri. Ada karakteristik. Ya, ada karakteristik. Misalkan dengar suara sini, oh ini suara si fulan nih, anak tahu nih suaranya. Serak-serak basah maunya. Oh ini suaranya si fulan nih. Kenceng, cempreng lagi, gitu kan. Itu timbul dari karakteristik sendiri, dari tabiatnya sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak usah lah kita belajar lagu-lagu Al-Quran, belajar tajwid dulu. Tajwidnya sudah bagus, kaidah-kaidahnya sudah sempurna, baru masuk. Ya, baru masuk hafalan. Ya. Nanti lagu keluar sendiri, nggak jadi masalah. Atau antum mau mencontoh siapa, nggak jadi masalah. Yang penting antum nggak berletih-letih belajar ilmu maqamat. Itu yang dicela oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya. Baik, mungkin sampai sini jemaah. Ya, yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan.